Pertanyaan saya akan nyambung dengan yang tadi Bapak sampaikan soal partai politik dan juga komitmen atas anti korupsi. Kalau bicara soal itu Pak, faktanya sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya, Tunggu. Ada jawabannya. saya belum nanya Bapak udah siap jawab. Tunggu, Bapak, tunggu, kenapa Nana. Pak? Tunggu, Kenapa Mbak. diloloskan Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Saya mau jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menghadirkan cuplikan-cuplikan video yang merupakan momen epik di mana ketiga calon presiden adu gagasan di acara Mata Najwa. Saudara, saya berharap bahwa kita bisa meluangkan waktu kita untuk bersama-sama kita menyimak pandangan, buah pikiran yang disampaikan oleh calon presiden kita di pemilu 2024 nanti. Ada Bapak Anies Rashid Baswedan, ada Bapak Prabowo Subianto, dan juga ada Bapak Ganjar Pranowo. Di samping itu, saya juga akan menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan ketiga bakal calon presiden yang akan saya tayangkan ke hadapan pemirsa sekalian. Mari kita simak bersama-sama. Pertanyaan saya akan nyambung dengan yang tadi Bapak sampaikan soal partai politik dan juga komitmen atas anti korupsi. Kalau bicara soal itu Pak, faktanya sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Iya. Dan 2 diantaranya Pak, itu kader Anda. Oh, kader Gerindra ya. Tunggu. Katanya. Ada jawabannya. Keren. Saya belum nanya Bapak udah siap jawab. Tunggu, Bapak, tunggu, kenapa Nana. Pak? Tunggu, Kenapa Mbak. diloloskan Pak? Aku mau jawab dulu. Kalau komitmen anti korupsi, Aku mau jawab dulu. kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Saya mau Mantan. jawab. Silakan. Luar biasa. Bapak Prabowo memang luar biasa. Calon itu sudah saya coret. Wow. Sudah dicoret guys. Tegas. Coret. Sebentar, saya mau pastikan dulu. Saya mau pastikan. Sudah saya coret. Karena Woi. informasi ini belum dibuka ke publik. Anda katakan malam ini di Mata Najwa 2 caleg itu akan Anda coret dari Sudah saya coret. sudah dicoret. Sudah dicoret. Tegas. Karena calon legislatif kita saya kira berapa belas ribu itu. Berapa belas ribu calon. Ya kadang-kadang verifikasinya lolos begitu ya. Tapi begitu Anda tahu mereka mantan narapidana. Coret. Langsung dicoret. Tidak ada kata ampun. Baik. Nah kalau bicara refleksi itu erat kaitannya dengan kegiatan bercermin. Jadi supaya seru, saya mau minta teman-teman Mata Najwa boleh nggak ada cermin besar di sini supaya Mas Anies bisa ngaca? Sekarang momennya Mas Anies Baswedan ya. Mas Anies, saya akan meminta Anda untuk berbicara dengan pantulan bayangan Anda sendiri, Mas. Seolah-olah Anda berbicara dengan diri sendiri. Kapan lagi ngerjain capres suruh ngaca kan? Mas, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan ke diri sendiri terkait keputusan besar mencalonkan diri menjadi presiden, refleksi atas apa yang sudah Anda jalani selama ini, rekam jejak Anda, karakter Anda, dan sekarang Anda berkeinginan jadi orang nomor 1 di negeri ini. Apa refleksi diri Anda, Mas? Boleh saya minta ke depan, Mas Anies? Ini yang pada punya kamar kos belum tentu ada kacanya juga. Ini khusus Mas. Ya. Baik. Jadi saya bicara di sini. Mas Anies boleh berdiri di situ.
Ada tandanya, Mas? Jadi menyapa diri sendiri. Mas Anies biasa manggil diri sendiri apa? Anies. 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 Oke, jadi memanggil dengan nama ya. Nah kan biasanya aku, saya, atau Nis, apa? Ya terserah Mas, aku nggak mau ngatur-ngatur, mohon maaf. Silakan lah kalau mau diri sendiri mah. Jadi gitu ya Mas Anies, silakan. Bentar, saya harus mikir dulu nih ngomong. Oke. Jadi reflektif gitu ya. Reflektif dari perjalanan, rekam jejak, dan apa yang ingin Anda tuju. Nggak main-main loh Mas. Anda mau jadi orang yang memimpin 275 juta penduduk di negeri ini. Iya. Ya, Silakan, oke. Mas Anies. Batuk-batuk Mas Anies nih. Momen-momen seperti ini pasti kita juga bakal tertawa sendiri ya. Ini mau mulainya juga repot nih kita. Iya, iya. Saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Ini Nggak apa-apa, pertama Mas. kali saya. Selalu ada yang pertama di mata Najwa. Nah, Dikerjain ngomong sama depan Mbak kamera Nana. lebih mudah daripada ngomong depan kaca pada diri sendiri. Iya. Oke. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Pada tahun 89 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan sejak saya SD ketika main di lapangan ini. Tahun 91 saya menjadi ketua panitia ospek untuk mahasiswa baru. Saat itu saya tahun kedua dan saya menyambut adik-adik mahasiswa baru yang kuliah di sini. Di tahun 92 saya berbicara kepada adik-adik mahasiswa baru, menyampaikan kepada mereka bagaimana menjadi mahasiswa di Gadjah Mada. Saat itu saya ketua senat mahasiswa UGM. 2015-2016 saya kembali ke sini bertemu dengan di tempat ini lagi. Di tempat ini lagi dengan mahasiswa baru menceritakan tentang bagaimana masa depan. Dan hari ini 19 September 2023, Iya. anak yang waktu itu umur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila sekarang berada di sini diminta menukar gagasan tentang Indonesia ke depan untuk 275 juta penduduk Indonesia. Anies, ingatlah apa yang dikatakan oleh ibumu ketika dia mengantarkanmu masuk sekolah SD umur 7 tahun. Pada saat itu dipesankan kerja keras, Iya. rajin, dan ketika masuk kuliah ibumu pesan, Anies, yang kita miliki cuma nama baik, jaga nama itu baik-baik. Dan hari ini sebelum saya berangkat ke Jogja, ibu saya mendoakan dan ibu saya kembali mengatakan, Anies berada di tempat ini semata-mata karena Anies menjaga nama baik. Jaga nama baik itu baik-baik. Dan itulah refleksi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Jaga nama baik itu baik-baik. Luar biasa. Koalisi Perubahan dan Pesan dari seorang ibu ya. Sekali lagi Mas Anies Baswedan. Terima kasih. Nana, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih UGM. Teruslah jadi kampus yang kebanggaan kita. Ketika Anda bicara soal tenaga kerja Sekarang Cina, momennya Pak Ganjar ya. Anda bilang ya sudah kita usir besok pagi, tapi kamu bisa gantikan enggak? Ini kemudian banyak orang ramai mungkin juga tidak paham konteksnya, karena saya ingin kasih kesempatan Anda untuk menjelaskan. Ketika Anda bilang memang bisa menggantikan TKA Cina, itu Anda meragukan kualitas SDM atau apa maksud Anda, Mas Ganjar? Ini pertanyaan yang bagus, yang irah-irahnya, irah-irah tahu pasti Mbak ya. Kalau soal hukum biasanya tahu irah-irah. Yang pendahulunya sudah Mbak katakan tadi. Berapa sarjana yang bekerja pada bidangnya, berapa yang pengangguran, dan Mbak Nana sampaikan kepada mereka kok tadi, Anda yang sudah belajar ini belum tentu dapat pekerjaan. Statementnya tadi. Suatu ketika saya di demo gede-gedean, karena ada investasi di banyak negara, tidak hanya Tiongkok. Ada di Amerika, ada di Korea Selatan, ada di Jepang, ada di Eropa, ada di Tiongkok. Ramailah demo itu di depan. Saya lihat dari atas ada kawan-kawan buruh, ada aktivis macam-macam. Teriakannya itu, usir itu, usir itu. Ada nggak beritanya itu? Ada. Lalu suatu ketika saya undang saja dialog, bro apa?
kami Pak yang harus bekerja. Good. Anda yang harus bekerja. Masuk. Anda siap dites? Nggak lolos Mbak. Apakah Anda meragukan hari ini dengan persentase yang tidak terserap? Ya saya ragukan dong Mbak. Saya ragukan dong. Terbukti kok angka penganggurannya seperti itu. Masa kita masih percaya? Nggak ragu, kita harus ragu dong. Kalau kita nggak ragu melihat itu tidak terserap tenaga kerja, pemerintah kamu ngapain? Kamu tidur. Apa artinya Mbak? Kenapa terjadi skilling, upskilling? Vokasi mesti masuk. Bagaimana agar bisa cepat? Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Mantap. Agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain. Dan kemudian seolah-olah kita anti investasi dan kita bicara usir mereka, usir kelompok itu, masuk pada isu sara, isu etnis dan dikembangkan semuanya. Nggak mau Mbak. Investasi masuk ke Indonesia harus ada jaminan. Maka saya sampaikan, loh jangankan yang itu, kalau mereka sudah tidak Anda kendaki, kita usir besok pagi. Tapi kita bisa apa enggak? Jangankan membuat, Anda nginstall alat itu bisa apa enggak? Nah, ini sebuah dialog proses panjang yang seringkali muncul dan tidak ada orang yang berani menjelaskan dengan tegas apa sebenarnya yang terjadi. Maka kenapa kemudian saya bicara vokasi mesti disiapkan, infrastruktur pendidikan disiapkan, anggaran ditambah, guru pengajar diberikan penghasilan yang baik. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Itu aja sebenarnya. Guys, cuplikan video tadi sangat menarik, di mana kita mendengarkan bersama-sama gagasan yang disampaikan oleh 3 calon presiden. Ada Bapak Prabowo Subianto, ada Bapak Anies Rashid Baswedan, dan Bapak Ganjar Pranowo. Seorang Prabowo Subianto, dalam cuplikan video tadi, dia menunjukkan ketegasannya. Luar biasa. Jarang ada pemimpin seperti ini ketika beliau mengetahui laporan bahwa ada kadernya yang korupsi, yang ikut caleg di DPR RI, tidak serta-merta, tanpa ada kata ampun, seorang Prabowo Subianto katakan coret, diautkan, tidak boleh ikut. Sekali lagi, saya secara pribadi patut memberikan apresiasi kepada Bapak Prabowo Subianto. Sosoknya yang tegas, sosoknya yang tidak bisa tawar-menawar, mungkin adalah sebuah harapan besar bagi kita semua juga. Negara ini butuh pemimpin yang tegas, butuh pemimpin yang mampu untuk memberantas orang-orang yang korupsi. Banyak kali dan kerap kali kita jumpai pemberitaan tentang pembasmian korupsi ini. Saya berharap jika di suatu hari nanti seorang Prabowo Subianto terpilih menjadi seorang pemimpin bangsa, menjadi seorang presiden, dia akan lakukan itu kepada orang-orang yang telah merampok uang rakyat. Lalu di momen kedua, kita bersama-sama menyimak bagaimana sebuah refleksi yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Di depan cermin, dia berdiri sambil tersenyum. Dia mengungkapkan isi hatinya. Dia berbicara dengan dirinya sendiri. Ternyata ada banyak hal yang telah dilakukan oleh seorang Anies Rashid Baswedan di masa dulu. Hingga saat ini, Anies kembali lagi ke kampus UGM untuk berbicara Indonesia yang akan datang.
Mampukah seorang Anies Rashid Baswedan membenahi, mengayomi bangsa dan negara ini untuk menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo? Jawabannya tentu ada di hati pemirsa sekalian. Lalu momen yang ketiga, kita menyaksikan bagaimana seorang Ganjar Pranowo menjawab sebuah pertanyaan dari Najwa Shihab, dari Mbak Nana, yang berkaitan dengan tenaga kerja Cina. Dengan tegas pun Ganjar menjelaskan, Ganjar menyampaikan buah pikirannya kepada kita semua. Memang saya secara pribadi mengakui bahwa kekurangan yang kita miliki saat ini adalah profesionalitas kerja, keterampilan. Banyak kali kita temukan di bangsa ini orang-orang yang punya ijazah S1, ijazah S2, bahkan ada yang profesor, ada yang doktor, yang tidak punya lapangan pekerjaan. Inilah kelemahan kita. Saya sepakat dengan pernyataan dari seorang pengamat politik yang bernama Rocky Gerung. Seringkali dia katakan bahwa ijazah itu hanya tanda bahwa dia pernah sekolah, tetapi bukan tanda bahwa dia pernah berpikir. Ini adalah sebuah refleksi untuk kita semua, bahwa keterampilan, profesionalitas harus kita tanamkan dalam diri kita. Percuma kita punya ijazah sarjana, percuma kita punya gelar doktor, percuma kita punya gelar profesor, percuma kita punya gelar master, tetapi ketika dipraktekkan tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali saya temukan teman-teman saya dengan gelar S2, S3 bahasa Inggris, tetapi ketika berhadapan dengan orang lain untuk berbicara bahasa Inggris, tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah kelemahan kita. Inilah kekurangan kita yang harus kita refleksi, yang harus kita benahi. Satu-satunya perusahaan di dunia ini yang tidak memerlukan ijazah, yang hanya membutuhkan keterampilan adalah Google. Itu saja. Perusahaan Google dari anak SD, anak SMP, anak SMA, bahkan ada yang DO pun, di semua kalangan, dia terima. Satu poin penting yang dinilai oleh Google itu cuma keterampilan. Itulah salah satu contohnya. Dan hal ini pun seringkali disampaikan oleh seorang Deddy Corbuzier dalam acara-acara tertentu. Ijazah itu di nomor sekian. Yang orang butuh adalah keterampilan. Engkau bisa bekerja atau tidak. Engkau mampu atau tidak. Saudara, dari 3 cuplikan video yang saya kumpulkan tadi yang merupakan momen epik dalam adu gagasan di acaranya Mata Najwa pada tanggal 19 September 2023 kemarin, sekarang saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita mendengar bersama-sama tanggapan dari netizen. Ada 1 atau 2 netizen yang saya kumpulkan untuk kita dengarkan bersama-sama. Bagaimana kira-kira pandangan mereka terhadap Bapak Prabowo Subianto, terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan, dan juga terhadap Bapak Ganjar Pranowo. Mari kita simak bersama-sama.
Mari kita coba review 3 bakal calon presiden berdasarkan adu gagasan mereka kemarin di GSP UGM bareng sama Mbak Najwa Shihab. Saya akan coba untuk kritik dan puji semuanya, dan saya tidak akan mempromosikan salah satu calon. Ini berdasarkan perspektif saya, mahasiswa PhD dari Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Yang pertama, Pak Anies Baswedan. Tidak diragukan lagi bagaimana beliau sangat pandai dengan berkata-kata. Mungkin banyak orang yang bilang cuman sekedar retorika, tapi bagi saya itu sangat impresif bagaimana dia bisa menjawab dengan sangat baik, sangat tenang, pemilihan kata dan diksinya sangat pas sekali, dan itu adalah salah satu hal yang juga kita inginkan dari seorang pemimpin. Akan tetapi menurut saya, terlepas dari semua karisma dan apa yang beliau sampaikan, semua gagasannya dan semua ide-idenya dan cara dia menjawab pertanyaan masih dalam batas idealis dan juga normatif. Artinya apa? Kita sudah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan terhadap masalah-masalah tertentu, dan beliau hanya mengulangi apa yang menurut saya sudah banyak orang sudah tahu seharusnya seperti itu, tapi dengan cara yang lebih manis. Padahal dalam adu gagasan yang perlu kita dengar adalah bagaimana cara untuk mencapai hal-hal yang baik dan ideal tersebut, dan langkah-langkah konkret apa yang harus diambil untuk menuju ke sana. Contohnya ketika beliau bergagasan kalau pusat perekonomian Indonesia tidak boleh terpusat di kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa. Nah, saya pengen dengar sebenarnya Pak, bagaimana cara untuk melakukan hal tersebut. Misalnya kita membuat Pontianak atau Balikpapan atau mungkin Manado menjadi pusat-pusat ekonomi besar dari industri yang ada, dengan challenge kalau negara kita kepulauan dan juga kondisi demografinya seperti sekarang. Nah, gimana Pak Anies akan mencapainya? Contohnya lagi, yang idealis mengatakan kalau menteri-menteri yang nanti dipilih harus berdasarkan kompetensi dan juga bukan cuma sekedar obral-obral politik saja. Nah, bagaimana Pak untuk bisa melakukan ini? Padahal kan kita tahu kompleksitas politik di Indonesia, dan nanti ketika Bapak pun akan mencalonkan sebagai calon presiden, itu membutuhkan modal politik. Apakah Bapak yakin dengan partai-partai pengusung Bapak yang sekarang tidak akan ada minta-minta kursi yang mungkin sudah cukup lumrah dan kita saksikan dari presiden ke presiden seperti itu Pak? Apalagi di awal Bapak mengatakan memang modal politiknya tidak begitu besar ketika Mbak Najwa menyinggung tentang kekayaan Bapak ada berapa, dan Bapak berkata juga kita ada yang support dan gini-gini segala macam. Nah, gimana caranya di tengah kompleksitas yang seperti itu Bapak bisa mencapai sesuatu yang kita udah tahu secara idealnya memang menteri harus ditempatkan sesuai kompetensinya, bukan orang yang tidak tepat seperti itu. Nah, itu gimana caranya Pak? Padahal ada kompleksitas di sini. Harusnya gagasan itu yang didengar. Tapi overall, jujur attention span saya ketika mendengar Bapak Anies berbicara gagasan dan menjawab pertanyaan itu sangat tinggi, tidak ada distraksinya kayak saya pengen mendengarkan terus. Itu melihatkan bagaimana Pak Anies punya kemampuan yang baik untuk meyakinkan dan juga berkata-kata. Keren Pak Anies. Lalu yang kedua, Pak Ganjar Pranowo, karismanya juga sama, kuat banget. Berbeda dengan Pak Anies Baswedan yang memang berkata-katanya baik dengan cantik, akan tetapi Pak Ganjar punya satu faktor X, punya satu karisma yang membuat kita bisa merasa lebih relate, dan mungkin bisa merasa Pak Ganjar itu dekat dengan kita. Cara beliau menjawab pertanyaan di satu sisi tegas, berkarisma seperti pemimpin, tapi di satu sisi juga tidak begitu menempatkan jarak, birokrasi, tidak begitu menempatkan seperti beliau ada di atas kita, tapi seperti setara dan seperti teman yang asik diajak ngobrol seperti itu. Ini satu hal yang memang dari awal sudah menjadi kekuatan dari Pak Ganjar Pranowo itu sendiri. Tapi Pak, sekali lagi, langkah konkretnya itu yang perlu kita dengarkan sebenarnya. Jujur memang dari pengalaman-pengalaman yang Bapak ceritakan, banyak sekali Bapak mencoba untuk membuat itu seperti langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Tapi saya ngelihatnya sampai saat ini Pak Ganjar hanya menjadi Pak Jokowi dengan versi yang lebih luas. Belum ada sesuatu yang baru, belum ada satu yang wow, yang bisa membuat kita merasa oh ini berbeda seperti itu. Apakah melanjutkan kepemimpinan, membawa branding dan cara-cara Pak Jokowi yang lama itu adalah satu langkah yang tepat untuk ke depan. Nah, dari diskusi ini pun saya masih ngelihat hal yang sama kayak gitu. Dan jujur yang menjadi fokus saya, instead of substansinya dan ide-idenya juga Pak, adalah karisma Bapak kayak gitu. Jadi karismanya yang lebih menonjolkan daripada gagasannya. Tapi overall juga attention span saya sangat tinggi ketika menontonnya. Saya suka dengan bagaimana Bapak naik turun, berinteraksi dan segala macam. Itu adalah satu hal yang sangat jelas terasa kepada kami penonton.
Kalau Bapak memang coba bangun itu, berarti Bapak memang berhasil. Keren Pak Ganjar. Dan yang terakhir Pak Prabowo Subianto. Beliau juga datang dengan karisma, tapi berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini karismanya erat dengan power, dengan satu hal yang menunjukkan kalau beliau punya pengalaman, beliau yakin, dan beliau memang menunjukkan kalau beliau sedang ada di titik yang sangat ideal saat ini. Memang kalau saya melihat Pak Prabowo sekarang ada di dalam posisi politik yang cukup kuat, popularitasnya sedang naik terus, lalu partai-partai pengusungnya itu juga partai-partai yang kuat. Belum lagi ketika dikabarkan Partai Demokrat dari koalisinya Perubahan, Pak Anies dan Pak Muhaimin akan berpindah ke Pak Prabowo, sampai ada statement SBY akan turun gunung. Jadi saya ngerasa beliau datang dengan kepercayaan diri tersebut kalau sekarang lagi dalam ranah politik yang cukup kuat, dan cara beliau menjawab, keberaniannya itu sulit banget didapatkan dari orang-orang lain. Ini keren banget. Beliau akan memberikan pesan kalau kita dipimpin oleh seseorang yang know what he's doing, seseorang yang berpengalaman, apalagi dari background militer, itu ditampilkan dengan cara yang kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi strong, kita akan menjadi negara yang powerful, dan itu nyampe banget. Ada sesuatu yang bergejolak dari dalam diri saya, membangkitkan jiwa patriotisme, membangkitkan kepercayaan diri kalau negara kita adalah negara yang kuat dengan melihat Pak Prabowo berbicara gagasan dan menjawabnya. Tapi masalahnya kita semua cukup ragu sepertinya melihat bagaimana Bapak akan merespon isu-isu kontemporer yang ada. Pendekatan yang Bapak gunakan adalah pendekatan yang menurut saya pendekatan yang cukup lawas. Ini sangat kontras dengan apa yang dua calon lainnya tawarkan. Mereka menawarkan relevansi dan kedekatan, sedangkan Bapak datang dengan segala atribut yang berhubungan erat dengan kekuasaan, birokrasi, seperti gaya main politik yang di zaman dulu seperti itu Pak. Bagi anak-anak muda juga khususnya akan ada keraguan apakah Bapak punya kapabilitas untuk menghadapi isu-isu kontemporer seperti itu. Contohnya seperti digital disruption, atau misalnya yang ada di anak-anak muda, postmodernism, lalu juga mental health yang juga diadres di akhir seperti itu. Saya rasa statement itu nanti jangan-jangan bakal jadi meme yang Pak Prabowo ngomongin soal depresi dan segala macam. Apalagi kalau statement yang saya percaya depresi pasti bakal hilang, kita happy-happy aja kayak gitu. Bapak nggak takut diserang sama SJW mental health Pak? Tapi ya udah, saya ngelihat itu sebagai bagaimana Bapak dengan usia Bapak yang sudah 70 tahun mencoba untuk memahami apa yang dirisaukan sama anak-anak muda. Mungkin approach yang bisa digunakan seperti orang tua untuk mengayomi anak, tapi juga berusaha mengerti dan berusaha memberikan jalan keluar. It's gonna be great kalau kita mendapatkan sense itu. Voters yang tahun ini yang cukup prospek adalah Gen Z dan milenial. Jadi bagaimana Bapak bisa meyakinkan kalau Bapak mengerti isu-isu mereka dan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. But overall, saya juga attention span-nya tinggi ketika menonton Pak Prabowo Subianto. Yaitu review dari Adu Gagasan 3 Baca Pres kemarin. Terima kasih udah nonton. Kalau menurut kalian seperti apa? Komen di bawah. Thank you. Ada yang blunder di Adu Gagasan Baca Pres di mata Najwa? Kira-kira siapa yang paling siap? Udah pada nonton belum? Coba kalian kasih penilaian. Ada pendukungnya Pak Anies dengan gagasan soal peningkatan kesejahteraan petani, paling tegas soal kesetaraan di segala sektor, terutama pendidikan. Gagasan perubahan hingga refleksinya yang menyentuh halayak. Udah gak kaget sih kalau dengerin narasi Pak Anies. Terus ada pendukungnya Pak Ganjar dengan gagasan soal kemiskinan ekstrim harus nol, janji perbaiki kualitas pendidikan, KPK, dan perbanyak lapangan pekerjaan. Pak Ganjar keren deliverynya sih. Meskipun harus banyak klarifikasi, tapi bisa dijawab dengan baik. Refleksi dirinya juga bikin haru. Lalu terakhir ada guest star. Canda guys. Pendukungnya Pak Prabowo ada gagasannya tentang strategi transformasi bangsa. Paling mengakar soal ekonomi dan mengembalikan Indonesia kembali ke akar. Memastikan Indonesia emas dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan gratis dan gizi yang seimbang, serta ketegasannya soal penegakan hukum dan refleksinya yang paling beda, bukan tentang dirinya, tapi tentang nasib bangsanya yang harus berdikari. Kalau masih ada yang kurang, tambahin ya. Tapi sebagus apapun gagasannya, yang dibutuhkan tetap kerja nyata dan aksinya. Ada yang tiba-tiba berubah pilihan, ini baru permulaan. Debat tetap pakai adab. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mas Ganjar.
Selamat malam. Ya, Siti. saya selalu mengingat Mas Ganjar itu sejak tahun 80-90-an sampai sekarang itu masih tetap sama. Kesimpulan saya salah satu, Mas Ganjar selalu muda dan bahagia. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Mas ingat di depan ada Mbak Atikoh ya. Iya, baju saya sesak. Ya, saya sangat salut terhadap kesetiaan Mas Ganjar untuk keberpihakannya kepada kelompok kelas bawah gitu. Itu bisa disaksikan betapa Mas Ganjar sering saya ikutin gagasan-gagasannya untuk kelompok-kelompok rentan ini dengan cara belusukan ke desa-desa, kemudian menyapa kepada kelompok-kelompok rentan ini. Tetapi Mas Ganjar, sayangnya kalau kita ya bicara tentang narasi inklusivitas, itu biasanya seringkali itu kita hanya didasarkan pada problem keragaman identitas. Entah itu identitas keagamaan, entah itu gender atau suku. Tetapi dalam kebijakan publik, basis inklusivitas itu seharusnya bukan hanya identitas tetapi juga kelas, saya kira. Nah, karena minimnya isu kelas dalam narasi inklusivitas, banyak sekali kemudian kebijakan negara yang sangat merugikan kelas sosial tertentu. Sehingga konflik vertikal antara warga dan aparat negara itu tidak terhindarkan. Nah, yang terbaru adalah kita bisa lihat konflik di Rempang, dan kita juga masih ingat betul konflik yang di Kendeng yang terjadi justru saat Mas Ganjar ketika itu menjadi gubernur. Wadah siang nggak, Bu? Sekalian dong, Bu. Oh iya. Karena saya akan sampaikan. Ya, pertanyaan saya ingin tahu sebenarnya sejauh mana komitmen Mas Ganjar ini terhadap inklusivitas kelas dalam kebijakan publik. Jika ada konflik vertikal antara warga dan negara misalnya, apa yang kemudian Mas Ganjar akan lakukan? Nah itu satu, karena tadi Mas WR juga dua, saya tambah satu lagi. Boleh Ibu dijawab dulu ya Bu, mohon maaf supaya siap. kalau ada waktu nanti saya akan kasih kesempatan untuk Terima dilempar kasih. lagi. Terima Boleh kasih, Mas dijawab dulu? Ganjar. Terima kasih. Apa yang akan Mas Ganjar lakukan ketika itu terjadi? Pemimpin tertinggi harus turun tangan. Rempang sekarang menjadi diskusi, Bu Siti. Mas Ganjar masih ingat Kendeng, saya selesaikan Kendeng, Bu. Pada saat saya masuk, saya tidak akan menyalahkan, saya penanggung jawabnya. Ganjar Pranowo penanggung jawabnya. Ketika Ganjar terpilih 2013, proyek itu sudah ada. Cuman tradisi kita tidak terlalu banyak orang mau saya yang salah dan bertanggung jawab. Maka ketika kemudian tidak selesai dan menjadi isu nasional, yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, kamu sendiri yang harus turun tangan menyelesaikan, bukan orang lain. Selamat sore Pak Anies, perkenalkan nama saya Arsya, saya adalah mahasiswi Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Jadi karena saya adalah seorang mahasiswa Pak, saya tuh tertarik dengan isu pendidikan tinggi yang Pak Anies bawa. Yang saya tangkap tadi dari paparan Pak Anies tuh untuk melawan komersialisasi pendidikan tinggi dan juga untuk menjamin adanya akses pendidikan tinggi, Pak Anies ingin menghadirkan negara di dalam mengatasi problem-problem ini. Pertanyaan saya Pak, satu saja sih, cuman mungkin agak panjang. Serealistis apa sih Pak gagasan untuk menghadirkan negara untuk mengatasi masalah akses pendidikan tinggi ketika kita itu berbicara mengenai pengadaan pendanaan Pak? Karena, mungkin sebentar Mbak, silakan. Karena dari gagasan-gagasan lain yang tadi sempat Bapak sampaikan, saya mendapati ada satu karakteristik yang sama, yaitu gagasan-gagasan Bapak itu butuh uang yang tidak sedikit. Misalkan Pak, ada gagasan untuk intervensi negara dalam hal ibu hamil dan juga anak, di mana negara mendampingi pada saat itu. Ada juga mengenai akses kesehatan murah, ada juga mengenai pengadaan bangku sekolah dasar agar tidak berbentuk piramida mengerucut ke atas. Ada juga tentang tadi insentif kepada bank-bank swasta agar UMKM itu tuh bisa terdorong. Baik, boleh dipersingkat Arsya, saya harus kasih kesempatan mahasiswa lain.
Baik, kekhawatiran saya sebagai mahasiswa Pak, kita ini takutnya nanti jadi lupa Pak dengan aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan karena kita terlalu fokus dan kita terlalu asyik berbicara hanya di tataran ide dan gagasan. Terima kasih banyak. Terima kasih Arsya. Langsung atau yang lain dulu sekalian? Bisa silakan dijawab Mas. Satu-satu langsung? Ya. Oke. Jadi begini Arsa, pengeluaran untuk kesehatan dan pengeluaran untuk pendidikan jangan dipandang sebagai kos. Kalau itu dipandang sebagai kos, maka kita akan selalu bicara bagaimana mengecilkan. Pandang ini sebagai investasi. Investasi. Begitu itu dipandang sebagai investasi, maka yang kita pikirkan apa kembaliannya besok. Apa kembaliannya besok. Dan ketika kita investasi dengan program posyandu yang masif di seluruh Indonesia, memastikan bahwa dari mulai ibu hamil itu ada pasokan nutrisi yang sehat, maka itu investasi karena besok kita akan ketemu anak-anak yang tidak stunting, anak-anak yang ototnya kuat, anak-anak yang otaknya kuat, yang kemudian mereka bisa menjadi mahasiswa yang baik di kemudian hari. Ini returnnya berpuluh tahun. Kebanyakan kita yang berada dalam politik ingin mengerjakan yang 5 tahun lagi bisa difoto dan dipaparkan menjelang pemilu berikutnya. Sudah saatnya kita mengubah kebijakan-kebijakan dibuat untuk membangun manusia dan bangsa kita menjadi maju dalam jangka panjang. Itu investasi. Itulah sebabnya mengapa saya katakan tadi, hal-hal yang dasar biayanya besar, tapi ini adalah investasi yang nantinya kita akan ambil buahnya. Mengapa kita mau keluarkan uang begitu banyak membangun jalan tol, membangun jembatan, membangun airport? Karena kita tahu ini investasi yang akan menggerakkan perekonomian. Seperti juga ketika kita membangun sekolah, bangku yang cukup. Ketika kita bentuknya piramida, Arsa, tegakah kita bilang kepada ibu yang tempatnya di pelosok sana, Bu, anak ibu lahir, tapi kami bisa pastikan anak ibu nggak mungkin dapat SMA, karena nggak ada SMA di tempat ini. Tega nggak kita katakan itu pada dia? Nggak mungkin. Kita harus bisa bangun sekolah di tempat itu. Jadi, memang itu perlu biaya, tapi kita ingat, biaya yang atau pengeluaran yang dikeluarkan itu mencerminkan prioritas. Kalau kita lihat APBN kita dalam waktu 15 tahun terakhir ini mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Tapi kebanyakan dari biaya itu justru dikeluarkan untuk biaya yang sifatnya operasional. Kita harus geser agar lebih banyak untuk biaya pembangunan, dan biaya bangunan itu manusia. Contoh yang sudah berhasil melakukan ini mana? Semua negara maju di Asia. Mereka maju karena investasi pada kualitas manusia sejak dulu. Korea Selatan, Cina, Jepang, Singapura, Taiwan. Mereka sudah mengerjakan berat di awal. Tapi sekarang mereka merasakan buahnya. Bahwa mereka memiliki kualitas manusia yang baik. Komitmen itu harus ada, dan itu dari mana? Dari negara. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan tanggapan-tanggapan dari netizen. Bahkan kita juga mendengar jawaban yang begitu menarik dari bakal calon presiden. Ada Ganjar Pranowo dan juga ada Bapak Anies Rashid Baswedan. Tentu ini merupakan sebuah gambaran umum buat kita agar kita mampu untuk merefleksi, agar kita mampu untuk menentukan siapakah sosok dari 3 orang ini yang layak untuk menjadi presiden di bangsa ini di periode 2024 sampai 2029. Tentu kita semua berkeinginan agar orang yang akan mengayomi bangsa ini, orang yang akan menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang cerdas, serta orang yang mampu untuk merubah hal-hal yang buruk untuk lebih baik dari hari ini, yang mampu untuk melanjutkan hal-hal yang baik yang sudah ditanamkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi lebih baik lagi. Dan itu semua demi kemakmuran rakyat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menambah informasi buat kita semua, bisa mengetuk pintu hati kita agar pilihan kita sudah semakin mengerucut nih. Dari 3 orang ini siapa kira-kira sosok yang layak
saya dukung. Karena ini adalah hak Anda ketika Anda berada di bilik suara, tak ada seorang pun yang bisa memaksa, walaupun di luar bilik suara Anda mengatakan bahwa saya akan pilih Anies Rashid Baswedan, tetapi ketika di kotak suara yang mungkin Anda coblos adalah Ganjar Pranowo. Tetapi saya himbau, tolong ikutilah kata hati Anda, ikutilah suara hati Anda. Karena satu suara Anda sangat menentukan untuk kemajuan bangsa ini di 5 tahun yang akan datang. Itu adalah harapan saya dan semoga bisa menjadi harapan kita semua. Dengan demikian, berakhirlah sudah saya menemani saudara dan saudari saya. Semoga saja informasi-informasi tadi bisa berguna bagi kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.